Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa pagi ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami masih tetap berbicara tentang nabi-nabi palsu. Kami mohon supaya Kau hadir baik di sini di gereja maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini. Dan Tuhan pimpin arahkan berkati kami dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaannya. Dan mengingat sekarang ini nabi palsu begitu banyak, kami menyadari pelajaran sebetulnya penting sekali. Karena Tuhan kami mohon berikan kami keterbukaan di dalam mendengar. Berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir. Dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, tolong supaya kami selalu mengingat. Sehingga kalau kami bertemu dengan seorang nabi palsu, kami bisa mengidentifikasi dia. Dan dia akan menolak semua ajaran dari nabi palsu. Dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata. Berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus firman-Mu dengan kekuasaan bacaan Roh-Mu. Jangan biarkan semuanya keluar dan kembali sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam untuk berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami. Menghadapi godaan selanjutnya dalam doa apapun. Dan biarlah apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang ketiga ya. Dari Matius 7, ayat 15 sampai 23. Dan untuk ini, ciri nabi palsu, ini session yang kedua. Kita baca sekali lagi seluruh teks ya. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Banyaklah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau kita sudah melihat dalam bagian yang kita baru baca ini pada kali yang lalu ya, tentang ciri-ciri dari nabi-nabi palsu itu, sekarang kita melihat dari bagian-bagian lain dari Alkitab tentang ciri-ciri nabi palsu itu. Pertama, saudara, poin A, tidak ada panggilan dari Tuhan untuk menjadi nabi atau hamba Tuhan. Di dalam komentarnya, William Hendrickson berkata demikian. Karakteristik dari nabi palsu
sebagai orang yang tidak mempunyai izin atau tidak diberi otoritas ilahi dan membawa pesan atau beritanya sendiri. Yeremia 23 ayat 21. Kita baca ayatnya nih. Yeremia 23 ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Jadi perhatikannya, kalau Tuhan tidak mengutus dan saudara mau atas keinginan saudara sendiri untuk menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pengkhotbah, atau saudara mau karena dorongan orang tapi bukan diutus oleh Tuhan, bukan dipanggil oleh Tuhan, tidak peduli bagaimanapun ajaran saudara, saudara adalah seorang nabi palsu. Untuk orang mau menjadi seorang hamba Tuhan, dia membutuhkan panggilan dari Tuhan. Tanpa panggilan dari Tuhan, jangan menjadi hamba Tuhan, karena itu menjadikan saudara nabi palsu. Sekarang Jamieson, Fausset, dan Brown tentang Matius 10 ayat 4 berkata sebagai berikut. Tuhan menetapkan pekerja-pekerjanya sendiri, dan kita harus diminta untuk melakukan hal ini. Mengingat bahwa karunia-karunia apapun yang dibawa orang-orang ke dalam pelayanan dan kesuksesan lahiriah apapun yang ada di dalam pelayanan itu, kecuali mereka dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri, maka mereka tidak mempunyai hak untuk berada di dalamnya. Saya berkali-kali mengatakan saya bersyukur saya tidak pernah kepingin jadi hamba Tuhan. Dan saya menjadi hamba Tuhan jelas memang karena panggilan Tuhan, karena saya sama sekali tidak ingin jadi hamba Tuhan. Baru setelah saya menjadi hamba Tuhan, baru saya tahu bahwa itu adalah hal yang paling cocok bagi saya. Tapi sebelumnya saya sama sekali tidak kepingin jadi hamba Tuhan. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan sama sekali. Tapi dalam pergumulan saya itu saya yakin 100% bahwa dia memang memanggil saya, dan karena itulah saya menjadi hamba Tuhan. Karena komentar dari Calvin tentang Roma 1 ayat 1, kita harus perhatikan di sini bahwa tidak semua orang cocok untuk pelayanan firman. Karena suatu panggilan khusus diperlukan. Dan bahkan mereka yang kelihatannya cocok secara khusus harus berhati-hati. Supaya jangan mereka memasukkan diri mereka sendiri tanpa suatu panggilan. Kelihatannya cocok, itu tetap harus berhati-hati ya. Apalagi yang kelihatan tidak cocok. Kalau kelihatan tidak cocok itu kelihatannya. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang memang bisa jadi kayak orator gitu ya. Kalau ngomong tuh enak. Katakanlah misalnya seperti Denny Siregar tuh kalau ngomong tuh enak gitu ya. Saya pikir-pikir kalau dia jadi pengkhotbah itu wah rasanya pasti bisa. Saya yakin dia bisa. Tapi kalau dia tidak dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, tidak peduli dia punya bakat seperti itu bukan karunia, bakat seperti itu. Kalau dia menjadi hamba Tuhan tanpa panggilan Tuhan, dia jadi nabi palsu. Sekarang kita lanjutkan dengan Calvin tentang 1 Korintus 1 ayat 1. Jadi dua hal diperlukan dalam diri siapapun yang akan didengarkan dalam gereja dan akan menempati tempat dari seorang guru atau pengajar. Karena ia harus dipanggil oleh Allah pada jabatan itu. Dan ia harus dengan setia membaktikan diri sendiri dalam pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban dari jabatan itu. Kalau dia dipanggil tapi dia tidak setia membaktikan dia di dalam pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban dari jabatan itu, dia nabi palsu lagi. Jadi pertama harus ada panggilan, kedua orangnya harus dengan setia membaktikan dirinya. Dan apa saudara? Tugas utama hamba Tuhan? Belajar dan mengajar. Sebetulnya 90% atau lebih aktivitasnya itu dipusatkan di sana. Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Terus seperti itu. Kalau dia dipanggil oleh Tuhan tapi dia tidak mau belajar, dia tidak mau mengajar, laki-laki jadi nabi palsu nih. Saya lanjutkan, karena itu hendaklah kita belajar untuk mengambil kedua hal ini bersama-sama. Pada waktu kita ingin memastikan jenis orang yang bagaimana, yang harus kita anggap atau hormati sebagai pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta Kristus. Suatu panggilan pada jabatan itu, ini hal pertama, dan kesetiaan dalam pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban dari jabatan itu.
Karena sebagaimana tidak seorang pun bisa secara sah mengambil penunjukan dan pangkat atau posisi dari seorang pelayan atau pendeta kecuali ia dipanggil. Demikian juga tidaklah cukup bagi siapapun untuk dipanggil jika ia tidak juga memenuhi atau melakukan kewajiban-kewajiban dari jabatannya. Makin lama makin banyak orang yang jadi pendeta tapi tidak mau belajar mempersiapkan khotbah asal-asalan, dan saudara ini juga jadi nabi palsu. Karena firman Tuhan tidak bisa kita kita buat sebagai mainan atau apapun. Kalau memang mau mempersiapkan firman Tuhan atau khotbah itu harus secara serius, sangat serius. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Poin pertama, nabi-nabi asli itu mendapatkan panggilan dari Tuhan. Saya memberikan contoh-contoh ya. Pertama Musa di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10. Jadi sekarang sekarang pergilah, aku mau mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jelas-jelas Musa ini dipanggil sendiri Tuhan, diutus kepada Firaun untuk membawa umatku. Jadi panggilannya jelas, tugasnya jelas, membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lalu contoh kedua adalah Yeremia. Di dalam Yeremia 1 ayat 4-7, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Bukan hal yang aneh ya, Musa sendiri waktu dipanggil juga menolak. Yeremia juga masih muda, tidak pandai bicara, Musa juga ngomong seperti itu. Saya sendiri waktu dipanggil jadi hamba Tuhan juga seperti itu. Karena takut ya menjadi hamba Tuhan. Dan memang tidak merasakan kalau dirinya mampu menjadi hamba Tuhan. Sehingga akhirnya berusaha menolak. Tetapi Tuhan berkata, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan lalu dalam ayat 7 jangan katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jadi muda atau tidak muda, kalau memang diutus oleh Tuhan harus pergi. Dan apapun yang Tuhan perintahkan harus disampaikan. Apakah itu enak atau tidak enak untuk orang yang akan mendengar nanti, itu harus disampaikan. Hamba Tuhan tidak boleh mele-mele ya. Firman yang enak diberitakan, firman yang tidak enak disimpan. Dan itu justru ciri nabi palsu. Tapi kalau hamba Tuhan yang sejati, dia tidak akan takut memberitakan firman Tuhan, apakah itu enak atau tidak enak bagi para pendengarnya. Dia memberitakan firman untuk menyenangkan Tuhan dan bukan untuk menyenangkan orang kepada siapa dia memberitakan firman itu. Dan orang yang ketiga adalah Yeskiel. Di dalam Yeskiel 2 ayat 3-5, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mau mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, bagilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa ada seorang nabi, ada di tengah-tengah mereka. Jadi tidak peduli mereka mendengar atau tidak ya, perhatikan ayat 5 ini ya. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak. Kalau Tuhan tidak mengutus, mereka mau mendengar, mereka tidak mau mendengar, tidak peduli. Musa diutus pada Firaun. Firaun tidak mau mendengarkan, tidak gobres, tidak peduli. Tuhan akan hajar dia habis-habisan dan akhirnya bunuh dia. Jadi saudara jangan takut pada waktu memang dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan.
Tapi takutlah kalau memang tidak pernah ada panggilan dari Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Poin D11 Rasul ya. Tidak termasuk Yudas Iskariot tentu saja. Yudas 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang pilih aku. Ini ayat yang sangat kuat untuk predestinasi yang dianggap oleh banyak orang bodoh sebagai suatu ajaran sesat. Coba mereka tafsirkan, bagaimana menafsirkan ayat ini, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ayat mengatakan, lo ini memilih apa, jadi apa? Memang memilih jadi rasul, tapi baca terus ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bagaimana menghasilkan buah kalau mereka bukan tidak menjadi Kristen dulu? Jadi memang ini panggilan menjadi rasul, tapi juga panggilan menjadi orang Kristen. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Dalam poin E, Rasul Paulus dalam Galatia 1 ayat 15-17. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari itu kembali lagi ke Damsyik. Jadi waktu dia tahu, yakin betul-betul dia dipanggil, dia tidak minta pertimbangan manusia, saudara. Dia tidak tanya pada rasul-rasul yang setelah menjadi rasul sebelum dia. Jadi dia mentaati panggilan Tuhan, tidak peduli manusia ngomong apa. Memang mula-mula orang takut karena dia dulunya penganiaya gereja. Tetapi Barnabas menerima dia dan akhirnya seluruhnya menerima dia dan dia menjadi rasul yang paling hebat. Jadi dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibu dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi memang bukannya dia tuh hanya menginjil pada orang-orang non-Yahudi, tetapi spesialisasinya dia punya tujuan utamanya non-Yahudi. Tapi selalu dia memberitakan pada Yahudi dahulu. Yahudinya nolak, baru dipindahkan pada orang-orang non-Yahudi. Jadi sini kita melihat ada sedikitnya 5 contoh. Kalau kita mau tambahin mungkin bisa. Tapi ada 5 contoh di mana orang menjadi hamba Tuhan karena panggilan Tuhan. Sekarang poin yang kedua. Nah sekarang sebaliknya, saudara ya. Nabi-nabi palsu tidak mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk menjadi nabi. Pertama, saya tunjukkan poin A, contohnya imam-imam Bukit Pengorbanan. Ini 1 Raja 12 ayat 31-32. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mesbah itu. Begitu dibuatnya di Betel, yakni yang mempersembahkan korban pada anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mesbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri, ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mesbah itu untuk membakar korban. So, memang teks ini tidak bicara tentang nabi, tapi tentang imam. Tapi itu tidak terlalu banyak berbeda ya. Yang mengangkat orang-orang itu menjadi imam bukan Tuhan, tetapi Raja Yerobeam. So, raja pun tidak punya hak mengangkat orang menjadi imam atau menjadi nabi. Hanya Tuhan yang boleh. Dan dalam ayat 33, kelihatannya menunjukkan bahwa dia mengangkat dia sendiri menjadi imam besar.
Jadi kalau pada bagian awal dikatakan dia mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Tapi di sini dikatakan dia naik tangga mezbah untuk membakar korban. Jadi rupanya dia mengangkat dirinya sendiri menjadi imam besar. Mengangkat orang-orang yang non Lewi menjadi imam itu sudah sesuatu yang salah, karena suku itu dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi imam itu harus dari suku Lewi. Tapi ditambah lagi dia mengangkat dirinya sebagai imam besar. Sebaliknya orang-orang Lewi yang seharusnya memegang jabatan imam, dia larang untuk menjadi imam. Kita lihat di dalam 2 Taurat 11 ayat 14 dan ayat 15. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu emas, lembu jantan yang dibuatnya. Sebetulnya Yerobeam bertindak sangat bodoh ya. Dia bukan dari kalangan raja, tapi seorang nabi memberitahu dia menyobek kain jadi 12 potong dan 10 potong untuk dia. Jadi sebetulnya Tuhan yang mengangkat dia menjadi raja. Tapi dia lalu takut kalau karena saingannya itu yaitu Raja Rehabeam anak dari Salomo itu memegang Yehuda dan Yerusalem ada di sana. Jadi kalau orang-orang rakyatnya itu terus berbakti ke Yerusalem, dia khawatir rakyatnya itu nanti kembali pro pada Rehabeam dan menentang dia. Karena dia mendirikan 2 patung, satu di bagian selatan, satu bagian utara, dan berkata, jangan mulai sekarang kamu tidak perlu pergi Yerusalem, berbakti menyembah patung ini saja. Lalu dia angkat orang-orang non-Lewi untuk menjadi imamnya, dan dia sendiri menjadi imam besarnya. Padahal Tuhan yang mengangkat dia. Kalau memang Tuhan yang mengangkat dia, mengapa dia takut untuk rakyatnya memberontak dan sebagainya? Sama sekali tidak perlu takut sebetulnya. Kalau Tuhan memang mengangkat dia, dia tidak akan dijatuhkan oleh rakyatnya. Jadi seharusnya dia mentaati Tuhan dan tetap membiarkan rakyatnya. Tadi dari nol Tuhan angkat dia jadi raja, sekarang dia raja, lalu melakukan dosa seperti ini, dan dosa ini akhirnya terus merembet ke keturunannya, raja-raja selanjutnya. Terus mereka menyembah patung anak lembu yang dia buat ini ya. Sekarang kita lihat poin B, nabi-nabi palsu pada zaman Yeskiel. Yeskiel 13 ayat 6 dan 7. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Tuhan tidak bicara, tapi mereka berkata demikianlah firman Tuhan. Ini bohong. Dan banyak nabi-nabi seperti itu sekarang pun di TikTok banyak. Luka Tambunan, Joseph Sang, yang mengaku nabi ke-26. Kalau Muhammad itu nabi ke-25, dia mengaku dia nabi ke-26. Lalu bernubuat ini, bernubuat itu. Tuhan tidak mengutus mereka. Tuhan tidak pernah memberikan firman kepada mereka. Tapi mereka mengatakan demikianlah firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Saya lanjutkan Yeremia 14 ayat 14 dan 15. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu bagilah firman Tuhan mengenai nabi, para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini.
Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Perhatikan ya, nabi-nabi ini selalu mengatakan hal yang enak-enak. Perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Tidak peduli bagaimanapun berdosanya negeri itu, mereka memberitakan yang enak-enak. Nabi palsu selalu seperti itu, memberitakan yang enak-enak supaya orang senang dengan mereka. Tapi saudara, bagaimanapun mereka mau orang senang pada mereka, selalu pasti ada orang-orang sesat yang justru tidak senang mereka. Dan terutama ada Tuhan yang jelas juga tidak senang mereka. Lebih baik memberitakan firman Tuhan yang benar dan dimusuhi orang-orang yang tidak Kristen atau orang-orang yang anti Kristen. Tapi kita didukung oleh orang-orang Kristen dan terutama kita didukung oleh Tuhan sendiri. Karena Yeremia 23 ayat 21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Jadi saudara, orang-orang yang menjadi pendeta atau hamba Tuhan karena keinginan sendiri, atau karena ingin mendapatkan nafkah dari kedudukan itu, lulus SMA, sekolah, masuk universitas mahal, jalan sekolah teologi, mungkin sekolah teologi banyak yang memberikan donasi ya, memberikan dukungan keuangan, jika mereka pikir toh orang mau jadi pendeta, banyak yang dukung. Nah akhirnya diberikan donasi sehingga mereka bisa sekolah teologi. Kalau mau masuk universitas biasa, nah saya mau memberikan donasi. Jadi saudara, banyak yang ingin menjadi hamba Tuhan karena ingin mendapatkan nafkah dari kedudukan itu. Dan memang kalau dilihat rata-rata ya, orang yang S1 itu dapat gaji berapa saudara? Paling sekitar 45 juta UMR kira-kira. Tapi kalau mereka menjadi hamba Tuhan, apalagi di hamba Tuhan di gereja yang besar, mereka dapatkan fasilitas, mereka dapatkan HR yang jauh lebih besar, dan sebagainya. Dan ini yang sebetulnya mesti diperhatikan. Orang yang mau memberikan donasi ini mesti memperhatikan. Yang kamu berdonasi ini orang yang memang dipanggil oleh Tuhan jadi hamba Tuhan, iya atau tidak? Coba suruh dia khotbah dulu, dilihat. Jangan sembarangan memberikan donasi pada orang yang mengaku dipanggil oleh Tuhan. Bahkan sekolah-sekolah teologi juga harus menyeleksi orang-orang yang masuk. Jangan karena punya sekolah teologi, kepingin muridnya banyak, ambil seadanya orang untuk masuk. Lebih baik sedikit, tapi betul-betul yang dipanggil Tuhan. Daripada banyak yang tidak dipanggil oleh Tuhan, ini jadi nabi palsu semua. Dan semua rektor dari sekolah teologi atau siapapun yang berwenang dalam sekolah teologi yang menerima orang-orang seperti itu bertanggung jawab atas munculnya banyak nabi-nabi palsu itu. Dulu waktu saya jadi dosen teologi dalam sekolah teologi, kalau saya lihat orang ini memang tidak niat belajar, saya jebolkan, saya sengaja jebolkan. Daripada dia lulus nanti jadi hamba Tuhan yang adalah anak nabi palsu, mulai saya jebolkan, kamu tidak lulus, dia drop out, silahkan, tidak peduli aku. Bukan mau kejam, bukan mau apa. Saya tidak mau makin lama makin banyak nabi palsu. Jadi orang bisa menjadi seorang pendeta karena cari nafkah dari kedudukan itu. Juga bisa karena dorongan orang tua atau pendeta atau orang lain yang manapun juga. Atau karena alasan lain apapun juga. Tapi yang jelas tidak mendapatkan panggilan dari Tuhan. Maka mereka adalah nabi-nabi palsu. Gereja juga harus waspada di dalam memanggil seorang pengkhotbah menjadi pengkhotbah di gerejanya. Kalau kelihatan dia tidak punya karunia di dalam menyampaikan firman Tuhan, kalau kelihatan bahwa dari firman yang dia sampaikan itu tidak ada isinya,
Jangan panggil dia. Panggil dia satu kali kebobolan, blacklist dia, tidak usah dipanggil seumur hidup. Repotnya banyak pendeta yang ingin saling menyenangkan dengan sesama pendeta. Sekalipun mungkin mereka tidak ngomong terang-terangan, tapi kamu panggil aku ke gerejamu, aku panggil kamu ke gerejaku ya. Tukar-tukaran, jadi kamu dapat HR dari gerejaku, aku dapat HR dari gerejamu. Sekalipun itu tidak diucapkan, tapi itu tetap masing-masing TST lah ya, tahu sama tahu. Nah kalau saya panggil dia, tapi dia tidak pernah panggil saya juga tidak mau manggil dia lagi nanti. Jadi seringkali ada hal-hal seperti itu. Dan ini bukan hanya pendetanya yang mesti waspada, tapi majelisnya yang harus waspada. Nah kalau majelis pendetanya mau TST seperti itu, pendetanya sendiri nabi palsu. Kan itu majelisnya yang harus menyeleksi. Majelisnya kan tidak khotbah di sana. Jadi majelisnya menyeleksi. Pendetaku panggil dia panggil pendetaku. Terus seperti ini. Padahal jelek khotbahnya. Kenapa dipanggil? Banyak beberapa pendeta, kenapa orang panggil ini khotbahnya gak karu-karuan? Kalau belum tepat semua, hentikan semua, cari yang lain lagi. Kalau saya lanjutkan pada poin B, nubuat yang meleset. Di dalam Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan 22 dikatakan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata pada hatimu, dalam hatimu, bila manakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila ada seorang nabi demi nama Tuhan dan apabila ada seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi atau tidak sampai, jadi dia nubuat demi nama Tuhan tapi tidak terjadi nubuatnya ya, maka itu perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi saudara, kalau dia bernubuat atau meramal tentang masa depan dan meleset, sekalipun meleset hanya satu kali, tapi ini betul-betul nubuat ya, maka dia adalah nabi palsu. Kan tuh perhatikan orang-orang yang sering mengeluarkan nubuat, pendeta manapun, khususnya dari para saksi Yehova dan Advent, yang para tokohnya berulang kali menubuatkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, tapi berulang kali gagal atau meleset. Tapi tidak malu-malu mereka terus menubuatkan lagi, terus menubuatkan lagi dan sebagainya. Padahal gagal terus-terusan. Tidak perlu gagal terus-terusan, cukup satu kali bernubuat dan gagal. Mereka adalah nabi palsu dan buang mereka. Sekarang poin yang ketiga, poin C, ajaran yang sesat. Di dalam Ulangan 13 ayat 1-5, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi. Jadi kalau tadi Ulangan 18 itu kan nubuatnya tidak terjadi. Ini terjadi, tapi setelah terjadi orang pikir, oh asli ini ya. Tapi lalu dia membujuk. Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Jadi nubuatnya terjadi, tapi dia lalu memberikan ajaran sesat. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati. Ini hukum mati ini hanya pada zaman dulu ya, tidak bisa zaman sekarang ya. Ini termasuk civil law. Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jatuh dari tengah-tengahmu. Jadi saudara, dia bernubuat, nubuatnya terjadi, kelihatannya asli, tapi tetap ajarannya sesat, tidak ada gunanya. Jadi pokoknya ajaran sesat, dia bernubuat terjadi, tidak terjadi, tidak ada urusannya dengan itu. Ajaran sesat, dia nabi palsu, titik. Kita lihat Galatia 1 ayat 8-9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Paulus sudah memberitakan Injil. Kalau sampai ada orang memberitakan Injil yang berbeda, tidak peduli malaikat. Ini kayak bahasa hyperbole ya. Tidak mungkin malaikat memberitakan Injil sesat. Tapi Paulus mengatakan kami juga termasuk di situ. Karena itu jelas ini suatu kayak bahasa hyperbole, melebih-lebihkan. Seandainya kami yang tadi beritakan Injil benar, sekarang beritakan Injil sesat, atau seandainya kami tadi beritakan Injil benar, sekarang malaikat dari surga beritakan Injil sesat, terkutuklah dia. Sekarang 12:21. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, dan semua pengajaran sesat itu membinasakannya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nabi-nabi palsu ini sesat, dan itu mereka akan membinasakan diri mereka sendiri. Kalau saudara, jangan iri hati terhadap nabi palsu. Sekarang ini banyak orang menguji mereka, kelihatannya jemaatnya banyak, pengikutnya sampai puluhan ribu orang, dan kelihatannya mereka sangat dihormati, kelihatannya mereka kaya. Nggak usah iri hati saudara, karena nasib akhir mereka adalah kebinasaan. Sekarang 1 ya 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh di sini harus dijadikan pengajar firman-Nya, yang mengaku bahwa Yesus setelah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh atau pengajar firman yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari roh Allah. Roh itu adalah roh antikristus, tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi pengajar firman yang tidak mengaku Yesus sesuai dengan ajaran Yesus bahwa dia adalah Allah sungguh-sungguh, manusia sungguh-sungguh, mati di atas kayu salib, menebus dosa, bangkit, naik ke surga dan sebagainya, yang tidak mengaku seperti itu tidak berasal dari Allah. Lalu ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi ini seringkali digunakan oleh orang-orang Muslim ini ya. Mereka cuma kutip di sini saja ya. Mestinya mereka baca ayat dulu sebelumnya maupun sesudahnya. Tapi mereka lihat cuma hanya bagian ini. Biasalah mereka selalu potong-potong ayat kita lalu baca tanpa mempedulikan konteksnya. Penyesat muncul pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Kamu mengaku Yesus datang, Pak, Yesus itu Allah. Kamu sesat berdasarkan ayat ini.
Yesus manusia. Tapi saudara, latar belakang dari ajaran ini apa? Latar belakang dari ayat ini pada zaman Rasul Yohanes itu, ada satu kelompok bidat yang tidak mempercayai kemanusiaan Yesus. Karena itu Yohanes berkata, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan mereka tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Cuma mirip manusia. Nah, itu sesat. Memang dia harus dipercaya sebagai Allah, tapi juga sebagai manusia. Sesat dalam keilahiannya sama sesatnya dengan sesat dalam kemanusiaannya. Kalau saudara berkata bahwa Yesus itu cuma mirip manusia, saudara sesat. Kalau saudara berkata bahwa Yesus itu tubuhnya adalah daging Tuhan, saudara bidat. Kalau saudara berkata bahwa Yesus tidak punya roh manusia, ada roh ilahi, ada roh manusia, ada dua roh. Kalau saudara tidak percaya itu, saudara bidat lagi. Dia harus menjadi manusia sama seperti kita. Ibrani 2:14 dan 17. Dalam segala sama seperti kita. Jadi kalau kita punya roh manusia, dia pasti punya roh manusia. Kalau kita tubuh manusia, dia tubuh manusia, bukan tubuh Tuhan atau daging Tuhan. Sekarang saudara, saya lanjutkan. Ada sesuatu banyak sekali macamnya ya. Pertama, hadirnya atau adanya ajaran yang betul-betul sesat. Salah secara dasar ya. Misalnya, poin A, ajaran bahwa Yesus bukan Allah atau lebih rendah dari Allah sebagai Allah ya. Kalau Yesus sebagai manusia, dia memang lebih rendah dari Allah. Yohanes 14:28. Tapi kalau Yesus itu sebagai Allah, dia itu dikatakan lebih rendah dari Allah, maka itu ajaran sesat. Poin B, ajaran menolak Tritunggal, ajaran keselamatan karena perbuatan baik, atau ajaran keselamatan karena iman dan perbuatan baik seperti dalam Katolik, ini juga sesat. Poin C, ajaran bahwa neraka itu tidak ada, orang jahat itu cuma dimusnahkan. Ini ajaran saksi Yehova dan juga Advent. Dan poin D, ajaran bahwa mereka adalah satu-satunya gereja yang benar. Memang di gereja Katolik ini ada dua kelompok ya, tapi yang dari Romo Patrus Alergo itu mengatakan di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan, berarti mereka adalah satu-satunya gereja yang benar. Bagi saya semua gereja yang mengaku dirinya sebagai satu-satunya gereja yang benar, the only true church, itu pasti adalah gereja sesat, itu bidat dan lain-lain. Sekarang poin yang kedua, absennya atau tidak adanya ajaran benar yang penting. Jadi tadi kayaknya hadirnya suatu racun, tapi sekarang tidak adanya makanan yang dibutuhkan oleh tubuh yang sehat. Ya, ini kata-kata William Barclay. Ajaran apapun yang mengeluarkan atau membuang bagian yang hakiki atau mutlak penting dari agama, ajaran apapun yang mengeluarkan salib dari kekristenan, tidak ada lagi pemberitaan tentang salib, tidak ada pemberitaan Injil. Ajaran apapun yang menyingkirkan ancaman dari suatu suara Kristus, neraka dibuang gitu ya. Ajaran apapun yang mendorong penghakiman atau penghukuman ke latar belakang, menghibur, tidak usah takut, Tuhan tidak menghukum. Penghukuman, penghakiman taruh di latar belakang. Dan membuat orang-orang meremehkan dosa, ada ajaran yang palsu atau sesat. Saya sudah berulang kali berikan ilustrasi ini ya. Kita bisa bunuh orang dengan memberikan racun. Ini seperti nomor 1 tadi di atas. Hadirnya sesuatu ajaran yang memang betul-betul sesat. Tapi kita juga bisa membunuh orang dengan memberikan makan nasi dan minum air saja. Tidak ada yang lain, hanya air dan nasi. Makanan itu tidak bergizi sama sekali ya. Sekalipun ada karbohidrat dan air, tetapi tidak cukup sama sekali. Harus ada protein, harus ada lemak,
lalu harus ada serat, harus ada vitamin dan mineral. Tapi kalau cuma nasi dan air, memang lambat. Tapi dia pasti akan mati juga. Jadi saudara, hati-hati dengan gereja yang ajarannya tidak ada isinya. Tidak ada racun yang hadir, tapi ajarannya ada isinya. Ini sama dengan saudara dikasih makan. Lambat, tapi pasti akan mati. Sebagai contoh saudara, pendeta atau khotbahnya tidak membahas ayat Alkitab sama sekali. Ayat Alkitab hanya dibacakan pada awal khotbah, tapi dalam khotbah sama sekali tidak dibahas satu huruf pun. Dan saya pernah mendengar yang seperti itu ya, dan bukan cuma sekali. Baca Alkitab pada awalnya, satu huruf pun tidak dibahas, juga ayat lain tidak ada sama sekali. Dan khotbahnya hanya dipenuhi dengan cerita, kesaksian, lelucon, dan sebagainya. Yang seperti ini sama sekali bukan firman Tuhan. Ada pengkhotbah ngajar seperti ini, blacklist dia. Contoh kedua, poin B, pendeta-pendeta dari gereja-gereja liberal yang membuang Injil, atau pendeta-pendeta yang ada Injil, dalam tanda petik. Tapi Injilnya adalah poin pertama, Injil yang berbeda atau Injil yang lain. Ini tadi sudah kita baca 18:9-nya, tapi tidak masalah, kita ulang. Galatia 1:6-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekat berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Dari Injil yang benar, Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, menderita, mati, khususnya di sekitar salib dan mencambukkan dan sebagainya, memikul hukuman yang seharusnya untuk kita. Lalu dia bangkit dari antara mati, naik ke surga, dan selamat hanya karena iman. Itu Injil yang benar. Kalau Injilnya beda, maka Paulus berkata, yang memberitakan Injil yang berbeda itu terkutuk. Kalau bandingkan dengan 2 Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Bisa beritakan Yesus yang lain seperti Yohanes dan CO itu Jesus only ya, yang tubuhnya tubuh Tuhan, lalu tidak punya roh manusia, itu jelas Yesus yang lain. Roh yang lain, kalau Injilnya Injil yang lain atau Yesus lain, lalu mereka tidak menerima Roh Kudus, mereka menerima roh yang lain atau roh apa? Tumpang tangan, geblak, itu roh yang lain, saudara. Roh jahat, okultisme. Lalu Injil yang lain, lama karena iman plus perbuatan, selamat karena perbuatan saja, dan sebagainya. Lalu ini yang liberal dia sekarang poin kedua, Injilnya adalah apa yang disebut social gospel atau Injil sosial, berupa bantuan sosial kepada orang-orang yang kekurangan atau menderita, tapi tidak ada berita Injil sama sekali. Ini juga banyak di dalam gereja-gereja Protestan yang liberal, dan mungkin juga dalam gereja Katolik. Social gospel, mereka pergi ke tempat-tempat bencana alam, tempat-tempat orang menderita, panti asuhan dan sebagainya, membagikan makanan, pakaian, uang dan sebagainya, lalu pulang. Orang yang didatangi senang, dapat makanan, pakaian dan sebagainya, uang, tapi mereka tidak mendengar Injil apapun.
Kalau mati mereka tetap masuk neraka. Apa gunanya Injil seperti ini? Cuma mendapatkan manfaat secara sekuler. Rohani, nol. Dan kenapa yang ketiga, ini banyak di dalam gereja karismatik. Injilnya ada apa? Prosperity Gospel atau Injil kemakmuran. Teologi kemakmuran kadang-kadang ditonjol sebagai Injil kemakmuran, Injil kesehatan dan kekayaan, Injil kesuksesan atau penerimaan adalah suatu kepercayaan agamawi di antara sebagian orang-orang Kristen Protestan bahwa berkat finansial atau keuangan dan kenyamanan atau kebahagiaan fisik selalu merupakan kehendak Allah bagi mereka, dan bahwa iman, ucapan positif, dan donasi-donasi pada perkara-perkara agamawi akan menambah kekayaan materi seseorang. Jadi orang nyumbang gereja, Tuhan akan berikan saudara kekayaan berlimpah-limpah. Juga ucapan-ucapan yang negatif ya. Waduh mati aku, waduh celaka. Tidak boleh saudara. Harus ngomong kata-kata yang positif. Karena apa yang sudah ucapkan itu nanti terjadi. Pada waktu Petrus itu mau tenggelam dan bilang, Tuhan tolong aku. Apakah itu positif? Pada waktu murid-murid terkena badai dan Yesus sudah tidur, Tuhan engkau tidak peduli kalau kami binasa. Apakah itu positif? Tidak positif. Tapi Tuhan tolong mereka. Iya. Jadi word of faith movement ya. Firman iman. Gerakan firman iman. Banyak di dalam kalangan karismatik. Ini laki-laki adalah saudara yang sesat. Sebagai catatan saudara, kata-kata seed, faith atau benih iman itu diberi catatan kaki. Nama-nama panggilan yang merendahkan telah dilekatkan pada teologi ini, termasuk sebutkan itu dan klaim itu, dan ucapan itu dan rela terdapatkanlah itu. Pokoknya apapun yang kita sebutkan atau kita klaim, kita dapatkan. Kalau berdoa, Tuhan kami yakin kau akan sembuhkan, kami yakin, tidak percaya. Orangnya tidak sembuh-sembuh tapi yakin-yakin terus. Karena banyak pendeta atau pengkhotbah yang membuang semua ajaran doktrinal. Ini banyak di kalangan gereja liberal dan juga mencakup para motivator yang hanya mengajar moral dan etika. Dan dia YouTuber ranking 1 di Indonesia. Kenapa banyak orang tolol dengan dia? Karena orang-orang Kristen tak pernah dididik untuk ngerti bahwa doktrin itu penting, sangat penting, dan Injil itu termasuk doktrin. Jangan dengar pendeta pengkhotbah yang tidak pernah belajar mengajarkan doktrin, tidak pernah memberitakan Injil. Karena Injil dan doktrin itu seperti fondasi dan kolom-kolom beton dari satu bangunan. Kalau itu tidak ada, bangunan pasti akan hancur. Saya tidak mengatakan bahwa ajaran moral dan etika itu tidak penting sama sekali ya. Ajaran yang hanya doktrin saja, tanpa ajaran moral dan etika, juga tidak benar. Tetapi ajaran moral dan etika itu tetap harus kristosentris, dihubungkan dengan Kristus. Kita mengajar ajaran moral, hormatilah orang tuamu misalnya. Ajaran moral. Kamu tidak lakukan, kamu berdosa terhadap Kristus. Dan kamu perlu dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kalau tidak kamu masuk neraka. Dan kalau kamu sudah percaya pada Kristus, kamu harus melakukan hukum moral itu. Bukan untuk selamat, tapi sebagai tanda syukur atau sebagai sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mengajarkan ajaran moral dan etika tanpa dihubungkan dengan Kristus itu berbeda dengan mengajarkan moral dan etika dengan dihubungkan dengan Kristus.
Tapi kalau hanya moral dan etika tanpa doktrin sama sekali, ini adalah ajaran sesat. Ini seperti makan nasi dan minum air saja yang matinya lambat, tapi pasti akan mati juga. Jadi ingat ya, Injil itu doktrin. Kalau tidak ada doktrin, maka berarti tidak ada Injil. Dan ajaran seperti ini hanya bisa membawa orang ke neraka. Ada banyak doktrin-doktrin penting yang harus dipercaya oleh orang percaya sejati. Kalau semua itu tidak diajarkan, ajaran itu hanya melahirkan orang-orang Kristen KTP. Saudara, kalau saudara adalah orang yang tidak senang doktrin, sebetulnya tidak jadi soal apakah saudara jadi orang Kristen atau beragama lain atau masuk sekte-sekte yang sesat. Mengapa? Karena dalam hal moral dan etika, semua hampir sama. Antara agama satu dan agama lain, antara sekte yang antara aliran yang benar dan sekte yang sesat, semua hampir sama. Perbedaannya kalau ada sangat kecil. Misalnya kita dengan Islam, oke, Islam boleh kawin 4, kita cuma boleh kawin 1. Tapi larangan membunuh, larangan hormat pada orang, perintah hormati orang tua, saya yakin 90% lebih itu sama. Demikian juga kita dengan gereja-gereja lain yang termasuk bidah. Ajaran moral etika itu sama. Kalau beda-beda sangat sedikit. Tapi begitu kita bicara tentang doktrin, baru terlihat perbedaan yang sangat menyolok antara Kristen yang benar dengan agama-agama lain atau dengan sekte-sekte. Misalnya kita bicara Yesus adalah Allah, kita dengan Muslim langsung sangat cocok sudah. Dengan Buddha, dengan Hindu, dan sebagainya kita tidak cocok juga. Selamat karena iman saja. Dengan Katolik kita tidak cocok. Dengan Ortodoks kita tidak cocok. Dengan banyak gereja kita tidak cocok. Tritunggal, laki-laki dengan Jesus only atau oneness ya, ini tidak cocok lagi. Jadi begitu kita bicara doktrin, perbedaannya langsung kelihatan luar biasa hebatnya. Karena itu kita harus mau belajar doktrin. Ini memang pada umumnya bersifat teoretis ya. Karena doktrin itu bertentangan dengan ajaran moral etika yang tujuannya langsung untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya dilakukan gitu ya. Tapi doktrin tujuannya itu diimani. So dia ada doktrin Tritunggal, bagaimana mempraktekkan? Menjalankan bagaimana? Tidak bisa. Tapi tujuannya kita beriman pada doktrin itu. Belajar katologi, belajar doktrin keselamatan. Tujuannya kita beriman dengan benar. Ini penting. Ini bukannya tidak penting. Tapi ini yang terpenting. Jadi doktrin memang seringnya bersifat teoritis dan sering tidak berhubungan dengan tingkah laku atau kehidupan sehari-hari, tapi berhubungan dengan iman atau kepercayaan kita. Kalau kita tidak mengerti doktrin, maka kita dengan mudah bisa disesatkan dalam iman atau kepercayaan kita. Mengapa banyak orang berkata Kristen dan Katolik itu sama saja? Karena atau mereka tidak mengerti Kristen itu bagaimana, atau mereka tidak mengerti Katolik itu bagaimana, atau mereka tidak mengerti kedua-duanya dalam hal doktrin. Kalau mereka mengerti keduanya dalam hal doktrin, mereka harus menganggap Katolik sebagai bidat. Sekarang poin D, contoh yang lain dari nabi palsu, penyembuh dalam tanda petik. Karena itu seringkali bualan ya, yang tidak punya ajaran apa-apa. Saudara, andai kata pun dia betul-betul menyembuhkan orang, apa gunanya orang disembuhkan dari penyakit?
kalau dia tidak diajar apa-apa, dan karena itu dia akhirnya masuk neraka. Jauh lebih baik dia tetap sakit secara jasmani, tapi dia diinjili sehingga dia percaya dan sembuh secara rohani. Sekarang poin yang ketiga, contoh dari bidat lagi ya. Ajaran yang hanya menyenangkan para pendengar. Saya kira tadi sudah kita temui yang seperti itu. Tapi sekarang kita lihat kata-kata William Hendrickson, karakteristik dari nabi palsu sebagai orang yang tidak mempunyai izin atau tidak diberi otoritas ilahi dan membawa pesan atau beritanya sendiri, biasanya memberitahu orang-orang apa yang mereka senang untuk dengarkan. Biasanya memberitahu orang-orang apa yang mereka senang untuk dengarkan. Berakar dalam perjanjian lama, Yesaya 30 ayat 10, Yeremia 6, 13, 80, 23, 21. Ini adalah jenis nabi yang pada waktu kekalahan sudah betul-betul dekat akan berkata, naiklah atau majulah dan menanglah atau sukseslah. 2 Tawarikh 18 ayat 11. Ia berteriak damai, damai, pada waktu di sana tidak ada damai. Yeremia 6 ayat 14, 18, Yesaya 13 ayat 10. Kata-katanya lebih lembut daripada minyak. Mazmur 55, 21 bandingkan Yohanes 10, 1 dan 8. Yesaya 30, 11 yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar. Tidak mau yang benar, karena yang benar pada umumnya tidak enak. Tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisiklah dari jalan dan ambil jalan lain. Jangan susahi kami dengan yang maha kudus Allah Israel. Yeremia 6 ayat 14, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Luka ini pasti luka rohani ya. Katanya damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Yeremia 8 ayat 11, mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. 2 Tawarikh 18, 11 dan 12. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya. Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Nabi-nabi palsu banyak itu sepakat meramalkan yang baik supaya raja itu senang. Raja itu senang diumpak, senang dijilat. Jadi kalau dikasih berita yang buruk, dia tidak senang, dia akan ngamuk. Nah, karena itu nabi-nabi palsunya sepakat untuk memberikan ramalan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Sekarang Yesaya 13 ayat 10. Oleh karena itu ya, sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, dan padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Mazmur 55, 22. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tapi semuanya adalah pedang terhunus. Saudara, konteksnya tidak menunjukkan orang yang mengatakan ini adalah nabi palsu, tapi hanya sekedar orang yang jahat Daud. Ya 10, 1 dan 8 tidak saya tuliskan karena bagi saya sama sekali tidak cocok. Sekarang saya lanjutkan saudara sebagai contoh. Pertama poin A, pendeta atau mengkhotbah yang tidak pernah menegur dosa. Di dalam Yeremia 23, 14, 17, tapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kesalahan kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan di seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu.
Mereka hanya memberikan harapan sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hati sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan. Ya, menista ini kan jahat ya. Tapi dikasih berita baik. Kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang mengikuti kedegilan hati yang mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Kalau nabi asli, saudara, orang menista firman Tuhan, kamu akan masuk neraka kalau tidak bertobat. Tapi mereka berkata, kamu akan selamat. Selalu menyenangkan orang. Lalu poin B, pendeta menegur dosa, tetapi lalu menggunakan roh dusta, roh zina, dan sebagainya sebagai kambing hitam. Jadi yang disalahkan bukan orangnya. Dia akan asal kau maju ke depan semua. Tangking mereka semua. Wes balik tanah. Kamu udah salah kok. Yang salah tuh roh dusta, roh zina, dan sebagainya itu kurang ajar. Kamu tidak apa-apa. Nah ini nabi palsu lagi. Poin C, pendeta yang ajarannya hanya memberikan hiburan atau penguatan, janji atau kepastian kesembuhan, janji pembebasan dari problem yang tidak datang dari Tuhan. Yang seperti ini di Facebook pun banyak sekali, TikTok, Facebook banyak sekali. 2 Tawaris 18:1-12. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia pada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Yosafat raja yang saleh sebetulnya, makanya dia minta petunjuk Tuhan. Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, ini palsu semua ya, 400 orang banyaknya. Kalau nabi asli itu sedikit, nabi palsunya banyak. Zaman itu sudah seperti itu, zaman sekarang lebih parah lagi. 400 orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia pada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Dia sudah bisa merasakan kalau 400 nabi palsu ya. Jadi dia minta petunjuk nabi asli dia maunya. Karena ayat 7, jawab raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang laki yang dengan perantara yang dapat diminta petunjuk Tuhan. Tapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Ya sudah jelas karena dia memang jahat. Maka nabi itu tidak takut memberitakan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Sementara raja Israel dan Yosafat raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekiyah bin Kenana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, bagilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk alam sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah karena Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata padanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat mengamalkan yang baik bagi raja. Hendak engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Bagaimana kalau nabi asli? Nabi asli juga kadang-kadang memberitakan hal-hal yang enak kalau itu memang benar. Misalnya pada waktu orang menerima Injil yang dia beritakan, nabi asli memberitakan bahwa dosa-dosa orang itu sudah diampuni. Atau pada waktu ada bencana, nabi asli menghibur orang Kristen yang sejati menggunakan Roma 8 ayat 28. Jadi saudara, nabi asli juga memberitakan berita yang enak
tapi itu benar dan sesuai dengan Alkitab. Tapi pada saat dibutuhkan, seorang nabi asli harus mau dan berani dan tanpa segan-segan memberitakan hal-hal yang tidak enak didengar telinga. Dia tidak akan dan tidak boleh peduli apakah orang-orang akan senang atau marah pada waktu mendengar apa yang dia beritakan. Dia memberitakan firman untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Kalau saudara-saudara pengkhotbah pikirkan ayat ini ya, yang di bawah ini. Saya memberitakan firman atau Injil dan pakainya untuk menyenangkan orang atau untuk menyenangkan manusia atau untuk menyenangkan diri sendiri. Kita lihat Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hamba Kristus itu hanya ingin memperkenan Kristus, bukan memperkenan manusia. Manusia itu bisa saja majelis dalam gerejanya, bisa juga jemaatnya, bisa juga donatur yang besar, tidak tahu siapa. Tapi nabi asli tidak akan berusaha menyenangkan manusia. Dia selalu berusaha menyenangkan Tuhannya. 2 Korintus 7 ayat 8 dan 9. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Dia membuat sedih mereka, tapi dia tidak menyesal. Karena itu memang harus diberitakan, menyedihkan supaya mereka bertobat. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa suratku itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Jadi kalau ada pendeta memberitakan sesuatu yang membuat saudara bersedih hati, selama itu membawa pertobatan, maka seharusnya saya bersyukur pada pendeta itu. 1 Korintus 1 ayat 22-23, orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani menghendaki mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Dia tidak peduli orangnya minta apa ya. Yang Yahudi minta tanda, yang Yunani minta hikmat. Tapi dia tidak nuruti kedua-duanya. Dia memberitakan Kristus yang disalibkan. Tidak peduli hal itu bagi orang Yahudi suatu batu sandungan, bagi orang bukan Yahudi atau Yunani itu suatu kebodohan. Dia tidak peduli. Tidak usah peduli orangnya kepingin apa, kita beritakan Injil. 2 tahun 18 ayat 12 sampai dengan 22. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata padanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tapi perhatikan ya, ini Mika bin Yimla ini nabi sungguh-sungguh ya. Maka jawab apa? Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Dia tidak mau diajak kong kali kong, saudara. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramel Gilead atau aku membatalkannya? Jawabnya, majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tapi raja berkata padanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain daripada kebenaran. Ini kan dikasih berita yang enak. Kenapa rajanya mengatakan sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran? Jelas bahwa Mika mengatakan warna hijau itu ya, majulah dan kamu akan beruntung sebab mereka akan diserahkan dalam tanganmu. Dia pasti mengucapkannya dengan nada mengejek, raut muka mengejek, sehingga Ahab tahu bahwa itu
ucapan main-main. Lalu dia tanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah dan sebagainya. Baru sekarang ini Mika memberikan jawaban yang sesungguhnya ya. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluar dan perbuatlah demikian. Karena sesungguhnya Tuhan telah menaruh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Kan 2 Timotius 4, 3-4, ini nubuat dari Paulus ya, yang sekarang pasti sudah digenapi sekalipun mungkin belum secara full, dan makin mendekati akhir zaman, ini makin akan digenapi. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saya sudah berkali-kali berkata, kalau mau gerejamu laris, jadilah nabi palsu dan ajarlah ajaran sesat. Makin sesat dan makin konyol dan makin berani saudara membual, makin laris gereja saudara. Tapi kalau saya betul-betul membicarakan Injil dan firman Tuhan secara serius, jangan terlalu bermimpi gerejamu akan jadi gereja yang besar. Memang nubuat ini pasti tergenapi. Tapi usahakan saudara, jangan saudara yang mengenapinya. Di sini sudah dikatakan ya, akan datang waktunya. Sudah terjadi, tapi akan makin lama makin parah. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat tidak mau dengar. Bagian ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya bagi kebenaran. Ada kebenaran, mereka memalingkan telinganya, tutup kupingnya. Sebaliknya, mereka kumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan kalau ada dongeng, mereka buka telinganya lebar-lebar. Makanya Tuhan itu laris. Semua ajaran nakal-nakalan laris. Perhatikan baik-baik apakah saudara seorang jemaat awam dalam mendengar firman Tuhan. Ayat ini ya, perhatikan baik-baik. Maupun saudara seorang pengkhotbah, apa saudara dicari orang karena saudara memberitakan hal yang menyenangkan, atau karena saudara cari orang karena sudah memberitakan hal yang baik? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan. Kami mendapatkan lagi ciri-ciri dari nabi-nabi palsu. Dan biarlah melalui pelajaran-pelajaran lalu maupun sekarang, ciri-ciri ini bisa membuat kami mengenali nabi-nabi palsu itu pada waktu kami berhadapan dengan mereka. Dan biarlah kami tidak belajar dari nabi-nabi palsu,
Tapi belajar dari nabi-nabi asli yang sekalipun makin lama makin sedikit, tetapi masih tetap ada. Dan bagi semua hamba Tuhan yang adalah nabi palsu, pertobatkan mereka Tuhan. Dan tolong mereka untuk melihat bahwa sekalipun sekarang mereka disenangi banyak orang, mungkin bisa mendapatkan kekayaan yang sangat besar, tapi lambat atau cepat, karena mereka memberitakan ajaran sesat, mereka akan dibinasakan selama-lamanya di dalam neraka. Dan nabi-nabi yang asli, biarpun harus menderita, biarpun tidak banyak dan hanya sedikit, dan biarpun tidak sekaya nabi-nabi palsu, tapi Tuhan berikan kesetiaan, berikan kekuatan untuk tetap menjadi nabi asli, sampai mereka atau kami semua bertemu muka dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.